Halo semua, kembali lagi di channel Riderman Hua. Di video kali ini, admin akan menceritakan kelanjutan dari cerita komik Absolute Sword Sense. Pada episode sebelumnya, setelah Sonwonwi berhasil membunuh dua orang anggota Kultus Blood, tiba-tiba Sonwonwi mendapat pukulan keras tepat di wajahnya, sehingga dia tak sadarkan diri. Sebelum ke cerita, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe-nya dulu agar admin dan channel ini terus semangat dalam membuat video. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan pernah berkembang. Tubuh Wonwi pun diperiksa oleh pasukan Kultus Blood. Mereka menemukan tanda pengenal di tubuh Wonwi. Ternyata bocah ini bernama Su Wonwi, berasal dari distrik Yinyang, kota Luoyang. Di sini tertulis dia berasal dari klan Radiant. Salah seorang warrior berkata, "Aku pernah mendengar namanya. Dia adalah seorang playboy di provinsi Henan. Dia adalah sampah kota Luoyang. Dia diperlakukan seperti orang asing oleh keluarganya sendiri setelah dantiannya hancur oleh ledakan Ki. Tuan, saya punya usulan. Karena dia adalah anak dari klan ortodok, bagaimana jika kita membawanya dan membesarkannya sebagai mata-mata?" Kapten warrior itu pun berkata, "Jangan, tidak perlu, tidak ada gunanya membesarkan seorang bocah keparat ini yang dirinya bahkan tidak memiliki dantian. Jika kupikir, dia pasti bakalan mati. Untuk latihan dasar pun sepertinya dia tidak mampu. Selain itu, lihatlah kondisinya. Meski berasal dari klan yang cukup terkenal, saking ketakutannya, dia pun kencing di celana. Dia pun tidak bisa dianggap sebagai produk dengan kualitas yang rendah. Habisi saja dia." Mendengar perkataan Kapten Warrior itu, Wonwi pun menangis sambil memohon, "Tolong, jangan bunuh saya, Tuan. Saya bersumpah akan melakukan apa yang Tuan inginkan, termasuk menjadi mata-mata. Tolong biarkan saya hidup, Tuan." Di dalam hatinya, Wonwi berkata, "Aku mengatakan sambil menangis, aku berjuang untuk menghindari kejadian itu, tapi aku tetap saja berakhir dengan situasi yang sama. Tapi, bedanya kali ini, yang terjadi tanganku diikat ke belakang." Wonwi pun teringat akan peri pedang. "Hei peri, sudah berapa lama aku tak sadarkan diri?" Kenapa dia tidak menjawab? Apakah karena pedang itu tidak di tanganku? Mungkin aku hanya bisa berbicara kepadanya saat aku memegang pedang itu. Warrior itu berkata, "Cukup menarik seorang bocah playboy tanpa dantian. Meski tanpa dantian, kau mampu membunuh dua anggotaku dengan pedang pendek yang tua ini. Kau memang anak dari klan ahli bela diri yang terkenal itu, meskipun kau kehilangan dantianmu." Mendengar pujian yang diberikan Kapten Warrior itu, Wonwi merasa sedikit tenang. Pendapatnya tentangku bahkan jauh lebih besar dibandingkan kehidupanku sebelumnya. Yang ku tahu, Kultus Blood adalah pragmatis. Jadi, sekarang mereka akan membawaku. Aku sudah berjuang di kehidupanku yang sekarang agar tidak bernasib sama. Tapi ujung-ujungnya, aku tetap di bawah mereka. Aku harus berpikir positif. Aku harus selamat untuk saat ini. Tiba-tiba, dengan tegas Kapten Warrior itu berkata, "Kita akan membunuh bocah ini." Namun, salah seorang bawahannya berkata, "Tapi Kapten, setidaknya dia produk yang cukup berkualitas kalau kita membesarkannya dengan baik." Dengan tegas, Kapten Warrior itu mengatakan, dia memang berguna untuk menjadi mata-mata. Namun, ada banyak orang dengan dantian yang berguna untuk menjadi mata-mata dibandingkan bocah tanpa dantian ini. Apakah ada alasan kita menggunakan produk cacat seperti dia? Cepat, bunuh saja bocah itu." Wonwi terus berpikir bagaimana cara meyakinkan Kapten Warrior itu.
Satu-satunya yang berbeda adalah pendapatnya tentangku. Dia memikirkan hal yang sama. Aku tidak punya pilihan lain selain memohon kepadanya seperti tadi." Sambil tertawa, Kapten Warrior itu berkata, "Lihatlah dirimu. Kau baru saja mengetesku, dan sekarang kau coba memohonku. Berhentilah mencari jalan keluar, dan bayarlah perbuatanmu karena telah membunuh anggotaku." Dalam keadaan terdesak dan keputusasaan, Wonwi terus berpikir, "Ini bahkan lebih buruk dari kehidupanku sebelumnya." Berpikirlah Wonwi, "Setidaknya ulurlah waktu walau hanya sebentar. Aku tidak bisa mati seperti ini setelah kembali ke masa sekarang." Salah satu anggota warrior itu mulai mengayunkan pedangnya, bersiap untuk membunuh Wonwi. Kapten warrior itu terus-terusan tertawa. "Melihatmu mencari jalan keluar dengan penuh keputusasaan sungguh sangat menyenangkan. Kenapa tidak sekalian kau memohon seperti seekor binatang? Mungkin saja aku bisa menggunakanmu seperti anjing." Tiba-tiba, Wonwi terkejut melihat pedang berhias di belakang Kapten Warrior itu. "Aku pernah melihat pedang itu sebelumnya. Hiasan putih di gagang pedang itu." Dengan sigap, Wonwi bersujud ke tanah sambil berkata, "Pujian kepada Diamond Blood dan semoga panjang umur Kultus Blood. Saya tidak pantas berada di hadapan Bloodstar." Mendengar perkataan Wonwi, para warrior itu pun terkejut dan mereka memandang satu sama lain. "Apakah Bloodstar ada di sini di antara kita?" Melihat reaksi para bawahannya, Kapten Warrior itu berkata, "Kalian sangat berisik. Mana mungkin seorang seperti Bloodstar ada di sini?" Belum sempat melanjutkan perkataannya, Kapten Warrior itu terkejut dan langsung bersujud saat melihat salah seorang Bloodstar berdiri di belakangnya. 11 eksekutif yang memimpin Kultus Blood, 4 Venerable Ones, dan 7 Bloodstar. Aku tidak pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya. Tetapi, aku pernah mendengar rumor jika Bloodstar terkadang menyamar sebagai warrior kelas rendah untuk mengamati para warrior. Perlahan, Bloodstar itu berjalan menghampiri Wonwi. "Angkat kepalamu, kau sangat menarik. Aku belum pernah ketahuan saat pada pemeriksaan sebelumnya." Dia adalah Do Jang Ho, salah satu anggota Bloodstar di Kultus Blood. Do Jang Ho berkata, "Bagaimana kau bisa menemukanku, sedangkan kau bukan dari anggota Kultus Blood?" Dengan tenang, Wonwi menjawab, "Dari pedang Anda, Tuan. Hiasan pedang yang melilit gagangnya. Saya pernah mendengar bahwa hiasan itu dibuat untuk menggenang kuda Anda." Mendengar jawaban spontan Wonwi, Do Jang Ho pun sedikit tersenyum. "Kau punya mata yang cukup tajam." Do Jang Ho terus menginterogasi Wonwi. "Sekarang jawab ini. Bagaimana seseorang yang bukan anggota dari Kultus Blood mengetahuinya?" Wonwi terdiam sejenak dan memikirkan bagaimana cara menjawab dengan tepat agar Do Jang Ho tidak curiga. "Dia mencurigaiku. Akan sangat aneh kalau dia tidak curiga. Akan tetapi, di kehidupanku sebelumnya, aku bersembunyi di faksi ortodok sebagai mata-mata Kultus Blood selama 7 tahun. Aku sudah merasakan di situasi seperti ini selama ratusan kali." Dengan sangat tenang dan berhati-hati, Wonwi memberikan jawaban. "Karena saya ini memiliki hubungan darah dari Kultus Blood di peredaran darah saya." Di dalam hati Wonwi berkata, "Jika urusan berbohong, aku sangat percaya diri." Sontak para warrior langsung terkejut saat mendengar jika Wonwi memiliki darah Kultus Blood. Apakah dia mengaku
kalau ada keturunan Cultus Blood di klan Radiant. Tapi, bagaimana bisa itu terjadi? Wonwi melanjutkan, kakek saya dari pihak ibu sempat berpartisipasi dalam perang ortodok sebagai warrior kelas rendah dari pasukan darah serigala. Setelah terluka parah dalam peperangan, dia pergi mengembara untuk menemukan tempat tinggal baru dengan keluarga satu-satunya, yaitu ibu saya. Itulah sebabnya kakek saya menetap di kota Luoyang. Wonwi melanjutkan, sulit bagi kakek saya untuk menemukan tempat tinggal ketika mereka melarikan diri dari peperangan. Tetapi luka dalamnya tidak bisa disembuhkan. Ibu saya pun berusaha untuk menutupi biaya pengobatan kakek saya. Ibu saya bekerja sebagai pelayan Radiant. Di saat itulah ibu bertemu dan menjalin kasih bersama ayah. Dan saya lahir di tengah keluarga Radiant. Do Jang Ho berkata, jadi kakekmu merupakan bagian dari pasukan darah serigala. Cukup menarik. Lanjutkan ceritamu. Ketika saya masih kecil, saya dilatih oleh kakek saya. Kapanpun saya mengeluh dan tidak bisa melewati latihan yang keras, kakek langsung akan membahas kapten dari pasukan darah serigala, Noh Joman, dan anaknya, Noh Sunggu. Kakek akan bilang kepada saya, anak laki-laki dari Kapten Noh Joman mampu menyelesaikan seluruh latihan pasukan darah serigala di saat dia masih seusiamu. Para warrior itu terheran saat Wonwi membicarakan Kapten darah serigala itu. Bagaimana bocah ini bisa tahu nama Kapten darah serigala yang sekarang dan yang sebelumnya? Kakek selalu bilang kalau Cultus Blood akan mencari kami suatu hari nanti. Bahkan 5 tahun yang lalu, saat ucapan terakhirnya, ia bernostalgia dan menceritakan tentang darah serigala. Kemudian, Do Jong Ho pun berpikir, aku paham, ini menjelaskan bagaimana cara kau bisa membunuh 2 pengikut kami, bahkan dengan tubuh yang dantiannya hancur. Dengan mengejutkan, Kapten Warrior itu berteriak, wahai Tuan Bloodstar, kumohon jangan dengarkan apa yang dikatakan bocah sialan itu. Saya tidak tahu dari mana dia mendengarnya tentang pasukan darah serigala. Belum sempat dia menyudahi perkataannya, tiba-tiba Do Jong Ho berpaling dengan tatapan tajam. Kapten Oh, siapa yang bilang kau boleh memotong perkataanku? Aku tidak tahu kalau menjadi Kapten Warrior Diamond Tiger membuat seseorang bernyali untuk menentang ucapan seorang Bloodstar. Dengan spontan, Kapten Warrior itu tunduk. Maafkan kelancangan saya, Tuan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Melihat kejadian itu, Wonwi terdiam. Seorang kapten bisa terjatuh ketakutan hanya dengan beberapa patah kata dan tatapan tajam. Jadi ini salah satu kekuasaan Bloodstar. Do Jong Ho pun kembali menghampiri Wonwi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Membunuh anggota kita itu diperbolehkan ketika melindungi diri. Tapi mengapa kau tidak memberitahu identitasmu kepada Kapten Oh dan malah memohon agar kau tidak dibunuh? Wonwi terdiam. Dia pun menunduk, mencoba memberikan penjelasan. Karena saya takut, saya akan dihukum. Karena telah membunuh 2 orang anggota Cultus Blood. Mohon ampuni saya, Tuan. Sambil tertunduk pasrah, Wonwi pun berpikir, dia cukup peka. Bahkan ketika aku menyatukan kebohongan dan kebenaran sekaligus, dia tidak termakan omonganku dan langsung menemukan hal yang tidak konsisten. Tiba-tiba,
Do Jong Ho pun tertawa terbahak-bahak. Dengan santai, ia berkata, "Sepertinya leluconku terlalu kejam. Ya, aku paham alasanmu. Kalau kakekmu seorang anggota kultus Blood, berarti kita adalah saudara. Kita hampir kehilangan keturunan kultus yang tersesat. Aku mau menerimamu sebagai anggota kultus untuk melanjutkan jejak kakekmu. Bagaimana menurutmu? Apakah kau menerimanya?" Won Wei menjawab, "Tuan, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Kakek saya pun pasti akan bangga." Dalam hati, Won Wei berkata, "Aku kira ada yang salah, sehingga dia tiba-tiba tertawa. Setidaknya aku selamat. Tapi pada akhirnya, aku bergabung dengan kultus secara sukarela." Oke semua, cukup sampai di sini dulu video pembahasan cerita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video cerita selanjutnya.